Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini sahabat Sonora di 12 Maret 2025 dan pastinya sahabat Sonora kami hadirkan untuk Anda perbincangan kami bersama dengan rekan-rekan dari Mitra Wacana. Sekali lagi kami hadirkan dengan tema kita adalah merajut perdamaian memperkuat kolaborasi lintas iman di era digital. Dan kita juga pastinya masih bersama dengan pengurus FKUB Kota Yogyakarta ada Bapak Haji Abdul Halim SAG dan juga ada Kabid Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekonomi Kasbangpol DIY, ada Ibu Sih Utami SIPMM. Baik, Bu Utami dan juga Pak Halim ya, Iya, kita lanjutkan lagi perbincangan kami. Kalau tadi, mungkin disinggung terkait dengan kurangnya, sosialisasi juga dan juga interaksi iya, generasi muda gitu mhm, ya, ke masyarakat yang pada akhirnya itu malah justru bikin bumerang karena jadi crash dan lain iya, sebagainya ya Bapak ya. Ini kan juga termasuk. Berarti kan artinya gini, mungkin kalau bahasa Jawanya adalah kurang serawung ya, iya, kurang serawungnya anak muda gitu ya. Tapi kan juga tidak bisa, apa-apa terus dimaklumi ya, iya, karena, oh sekarang anak-anak muda, berpindahnya ke digital nih, mhm akhirnya mhm sosialnya, tidak apa ya, tidak dicakup begitu ya, mhm tidak tidak bisa dipegang gitu. Tapi ini mungkin kalau dari, teman-teman dari pemerintahan juga, dari teman-teman dari FKUB juga, ini kendalanya atau mungkin tantangan utamanya dalam menjaga keberagaman itu tuh seperti apa sih? Karena tadi kan dikatakan butuh peran anak muda gitu ya, iya, sedangkan iya, anak mudanya aja seperti ini begitu ya. iya, Monggo silahkan. Ibu dulu? Monggo dari Bu Bapak Utami, monggo silahkan. iya, begini Mbak ya, memang tadi seperti yang disampaikan Pak Halim ya, peran anak muda ini. Sebenarnya, peran anak muda sekarang memang, banyak degradasi begitu Mhm mhm. dan kita itu, sebenarnya dari pemerintah juga sudah berupaya ya, untuk menggandeng anak-anak muda begitu. Sebenarnya kalau dari Kesbangpol itu kita sudah sering menerima audiensi juga dari beberapa anak BEM, Mhm mahasiswa mhm. di, DIY ini, eee dan kita juga ada kegiatan terkait dengan mungkin yang, menyinggung, terkait dengan, kerukunan begitu. Mhm. Jadi banyak kegiatan kita menyasar kepada masyarakat itu, mungkin, terkait dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan juga kita ada Sinau Bhinneka Tunggal Ika, Oh, oke. ya sosialisasi ke masyarakat. Ini kemudian juga, itu biasanya kita lakukan kepada Mhm anak-anak mhm. SMA, mahasiswa. Dan kepada masyarakat. Mhm mhm. Kemudian kita juga ada kegiatan Mbak, pembauran budaya. Mhm mhm. Pembauran budaya ini, menyasar kepada anak-anak terutama ini yang dari, eee, mahasiswa dari luar kota Jogja. Oke, Itu baik. kita kita bawa, kita inepkan, kita titipkan Mhm mhm. kepada, penduduk di salah satu wilayah yang itu, masih, kental dengan kearifan Mmm. lokal. Jadi Mhm mhm. biasanya kita bawa ke Sermo, Mhm ke mhm. Kulon Progo begitu, kita jadi titip titip beberapa anak itu di salah satu rumah warga. Yang masih Ah, pedalaman ya berarti itu, Bu, iya ya? iya, Mhm mhm yang mhm. jadi ketika itu kita titipkan, mereka berbaur dengan masyarakat, Mhm. kemudian, ada, mungkin mereka ikut kerja, ikut, melakukan kegiatan itu bersama dengan, istilahnya induk semangnya, itu selama Mhm 3 mhm. hari. Jadi itu upaya kita, mungkin dengan, berbaur dengan masyarakat Jogja yang, notabene mungkin unggah-ungguhnya berbeda, adabnya berbeda, kemudian, mungkin juga terkait dengan, lingkungan Mhm mhm. lingkungan di wilayah, tertentu Mhm. begitu. Dan itu juga tidak hanya kepada masyarakat yang di situ, tapi juga kepada teman-temannya yang sesama dari, luar kota Jogja Mmm. itu. Jadi mengakrabkan di situ kemudian membuat, mereka ada pembinaan karakter. Mhm mhm. Pembinaan karakter, selama 3 hari. Jadi mereka ketika nanti, berkumpul dengan masyarakat maupun dengan teman-teman yang sama-sama luar, kota Jogja, Mhm. biasanya mereka itu, sangat senang dan ketika berpisah itu, haru. Jadi Mhm. tangis-tangisan itu. Tangis-tangisan. Saya Heeh. itu kemarin terharu, saya Mhm. juga ikut nangis. Jadi mereka itu seperti menemukan bapak ibu baru. Mhm mhm. Bapak Mhm. ibu baru di Jogja sampai mereka ada yang bilang itu besok kalau wisuda malah ikut diundang Mhm sebagai mhm. bapak ibunya yang di sini. Mhm mhm Jadi, mhm. gojek-gojek mereka itu sekarang punya bapak ibu baru. Mhm mhm mhm. Jadi sangat luar biasa dan kebetulan juga dari induk semangnya itu juga sangat antusias Mhm menerima mhm. mereka
dan menganggap seperti anaknya sendiri gitu. Mhm. Karena mereka kebetulan kalau yang di daerah agak pedalaman itu karena anak-anaknya juga merantau. Oh, Jadi oke. menemukan anak yang hilang gitu. Anak baru juga Anak gitu baru ya. juga gitu. Itu luar biasa. Jadi itu program kami mungkin Mhm terkait mhm. dengan pembauran budaya, dari segala macam etnis Mhm gitu. mhm. Dan kegiatan kita juga, dari Kesbangpol banyak sekali, ada Sinau Pancasila juga. Mhm mhm. Ini mungkin yang digradasi selain kerukunan juga digradasi terkait dengan Paham. pengamalan Pengamalan. Pancasila, Mhm mhm nggih, mhm mhm. ini kita menyasar ke semua, Mhm mhm. kemanten dan kapanewon di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mhm mhm. Oke, Iya, baik seperti itu. Menarik ya, menarik iya, sekali ya. Pasti ini juga, buat yang muda-muda gitu, anak-anak muda ini juga pastinya boleh, ikut menyemarakan kegiatan-kegiatan dari pemerintah juga pastinya ya, boleh, Ibu ya? nggih, kita dengan Mhm senang mhm. hati, Oke, nggih. baik. Baik, ini mungkin kita ke Pak Halim ini terkait dengan tadi ya tantangan utamanya untuk menjaga, keberagaman saat ini nih, kalau dari teman-teman FKUB mewakili seperti apa Bapak mungkin? Iya, begini ya, kita kan kalau sekarang buat program itu kalau terus serius juga untuk anak muda itu kan tidak begitu menarik Iya, gitu Iya. ya. Karena ya sementara di FKUB itu teman-teman saya kan sudah seangkatan saya semua gitu ya, sudah usianya 60 ke atas gitu ya. Sementara yang masih masih 60 itu kan memang masih sibuk bekerja gitu. Ini iya, kan FKUB ini kan sebuah lembaga kemasyarakatan yang ya memang tempat kepedulian gitu ya. Mhm. Oleh karena itu kami, mencoba untuk membuat program yang mengemas program yang relatif lebih menyentuh gitu. Umpamanya, untuk anak muda itu kita sama Bu, kita buat semacam kemah, bukan kemah tapi kemah ya kerukunan. ya kerukunan gitu ya. Jadi mereka dibawa ke Kaliurang, diajak Mhm. ya karena kalau terlalu serius juga mereka biasanya ngantuk gitu ya. Iya. Oleh karena jadi ada yang rileks lah begitu ya. Nah juga sebetulnya kami juga sedang mengemas bagaimana kegiatan ini juga, masif secara digital ya. Mhm. Nah, kami juga melibatkan langsung, kemarin kami mencoba, membuat lomba kerukunan kelurahan kerukunan, Bu, gitu. Oh, iya, Mmm. Dan iya. alhamdulillah ini tahun kedua ini saya kira signifikan ya bahwa jadi kerukunan itu sebetulnya bukan dari atas gitu ya. Mhm. Dia dari Iya, bawah. dari Nah, bawah. justru Mhm. dulu kalau kita buat program itu kan mahal, Bu, ya. Kalau Iya, kita yang mau buat program itu biasanya kan wah ini, tapi ketika kita minta masyarakat yang buat itu, Mhm. ternyata kreativitasnya muncul gitu ya. Jadi Mmm. ya kemarin kita dari berapa kelurahan itu justru mereka mengeluarkan biaya untuk bagaimana membuat kreatif itu gitu ya. Walaupun Mhm. hadiahnya sedikit, Bu, cuma 5 juta gitu. Mhm. Saya yakin nggak cukup itu dengan segalanya. Nah, ini juga, lomba kerukunan kelurahan ini juga sebetulnya di samping mereka mengkreasi, tapi juga kita meminta mereka, stimulan mereka untuk Mhm. sebetulnya mereka sekalian sudah ada kerukunan yang apa, yang mereka lakukan coba tidak terpublikasikan. Mhm. Atau ke mereka juga kita bantu ada yang hilang Mhm. sebetulnya gitu. Nah, ini saya kira ini satu hal yang bagaimana, tantangan-tantangan ini bisa kita atasi ya, Mhm. supaya, eee, kalau bicara kerukunan orang mestinya tidak lagi, "Itu kan tugas FKUB," gitu kan, iya. enggak gitu ya. Jadi ini Tugas. bagaimana, kerukunan ini mestinya tugas semua pihak Tugas gitu. Nah, semua ini yang pihak. sekarang kita lakukan itu supaya semua orang menyadari bahwa untuk menjaga toleransi itu bukan hanya FKUB, bukan hanya pihak-pihak tertentu, Kesbang Mhm dan mhm mhm. sebagainya, tapi tugas kita bersama gitu. Betul Nah, betul dan betul. karena apa? Kalau ini rukun juga yang menikmati kita juga, Mhm. tapi kalau juga nanti gagal, kita juga yang Kita menerima juga resikonya gitu. Jadi Mhm. Betul ini betul. iya. yang terkadang-kadang memang tidak mudah ya. Oleh karena Mhm. itu kita mengundang anak-anak muda, ya termasuk juga ibu-ibu ini gitu, Mmm. dan kegiatan kita sebagian banyak perempuan, Mbak, yang kalau Mhm. sosialisasi itu di samping memang kalau jam kerja itu yang gampang undangnya ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu. Nah, tapi saya pikir lebih aktif juga ibu-ibu itu untuk bagaimana karena kan yang tinggal di wilayah itu kan yang relatif lama kan ibu-ibu rumah tangga ya. Mhm. Jadi kalau mereka sampai mungkin kerukunan masuk menjadi materi rumpi gitu ya, gitu. Nah, gitu. Itu kan, sukses itu gitu kan. Betul betul. Ya yang dirumpi kan tidak hanya harga naik gitu kan, tapi juga bagaimana keluhan terhadap, "Kok kita sekarang nggak rukun?" gitu ya. Mhm mhm Sekarang kan mhm. itu juga harus menjadi apa, menjadi buah bibir gitu gitu Iya kan, iya gitu ya. iya. Dan anak muda juga dan sekarang memang kita mencoba untuk digital gitu ya. Tapi Mhm memang mhm. digital ini memang perlu keterampilan ya. Mhm Tidak mhm. semua orang bisa mengupload kegiatannya, tidak semua orang bisa mengkreativitas itu. Nah, ini sedang kita stimulan anak muda yang mampu bagaimana kadang-kadang kan begini ya, hal yang sederhana itu kalau dikemas dengan baik, Mhm. dipublikasi dengan baik itu justru mengena. Nah, Iya. Iya. kita banyak sebetulnya potensi yang sebetulnya
bermanfaat kalau dipublikasi. Tapi Mhm. kadang-kadang lupa gitu. Ini kami Mhm betul mhm. di EKOB ini karena generasi yang oleh karena Iya. itu kami membuat FKB Muda, Mbak. Nah, Mhm FKB mhm. Muda ini nanti harapan kami adalah bagaimana mengkreativitas ini, mempublikasikannya sehingga mungkin dampaknya walaupun tidak langsung tapi itu akan jangka lama akan Mhm. mempengaruhi pola berpikir kita tentang sikap tentang kerukunan, tentang Oke toleransi gitu. baik. Karena itu kan menjadi ini kami sedang mungkin nanti ada lomba lah gitu, lomba Mhm. bagaimana kampanye kerukunan gitu ya, yang lewat media. Karena Mhm. terus terang kalau lihat manual sekarang itu kelihatannya sudah Malah mulai ini nggak jenuh gitu efektif ya. ya. Di samping biayanya juga besar, Bu, Iya, gitu kan. betul. Apalagi tekan efisiensi ya, Bu. Iya. Nah, kita ngundang di hotel sekarang nggak Nggak boleh gitu boleh, ya, Oke. ngundang ke honor transport juga nggak ada nggak gitu ada. kan, Oh, Pak. Ya, oke tapi baik kalau baik. mungkin dengan dana yang sedikit itu, Dengan dengan kita digital, dengan dengan media gitu, itu medsos. mungkin jangkaunya lebih luas. Bahkan kami nggak jarang, Bu, kalau sekali dua kami mengupload itu juga dari luar daerah ternyata juga mengapresiasi gitu ya, gitu Ah, kan. Iya, iya. Jadi manfaatnya tidak hanya mungkin dengan itu mungkin bisa juga lah kita bilang dari Jogja untuk Indonesia gitu kan, nah gitu Iya. kan. Jadi nggak ada keuntungannya media media sosial ini kan tidak ada batas teritorial ya, Mhm. dan dia tidak berjangka gitu ya. Ada Iya. Mhm. waktunya sampai kapanpun selama itu Masih masih Mhm. belum kita take down ya, dia akan bisa dinikmati siapapun. Saya kira Mhm gitu ya. mhm. Oke, iya. baik. Menarik sekali ya, ini juga yang tertarik ternyata banyak anak muda, ibu, bapak Oh gitu ya, gitu ya, ya. Iya. yang bergabung sudah tambah ada 3 lagi, ini anak-anak Mhm. muda semuanya, Iya. saya tadi sudah baca semuanya. Mhm mhm. Setelah ini kita bacakan, kita sapa-sapa juga buat Iya. sahabat Sonora yang lain juga kami masih undang untuk yang mau bergabung, kita Mhm. masih punya sekitar, 25 menit lagi kebersamaan kita sahabat Sonora, silahkan yang mau bergabung di WhatsApp kami di 081754832000 atau ke telepon kami yang mau ngobrol langsung, ini mumpung kita masih bersama dengan Pak Halim dan juga Bu Tami ya, monggo silahkan di 0274557762, kami segera kembali.
Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, Sahabat Sonora kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di edisi kali ini Sahabat Sonora 12 Maret 2025 kita masih berbincang bersama dengan rekan-rekan dari Mitra Wacana juga. Masih bersama dengan Kabid Ketahanan Sosial Budaya dan Ekonomi Kasbangpol DIY, masih bersama dengan Ibu Utami dan juga masih bersama dengan pengurus FKUB Kota Yogyakarta ada Bapak Halim. Baik, ini kita ke WhatsApp yang sudah bergabung. Siap, Saya ya. izin bacakan ya Ibu Bapak. Ini dari Oke, Mas Azil di Jogja, bagaimana peran dari pemerintah dalam membuat regulasi yang mendukung perdamaian di era digital ini Ibu Bapak? Monggo silahkan. Boleh dari Ibu Utami? Monggo. Begini Mbak, ya, terkait dengan regulasi sebenarnya kita sudah ada ya, ini yang terbaru itu ada Perpres 58 tahun 2023 itu terkait dengan penguatan moderasi beragama. Nah ini mungkin, ke depan ini langkah kita juga akan, mungkin sosialisasi dan nanti, bentuk-bentuk seperti apa yang, menjaga dalam, kerukunan di wilayah DIY ini, karena ini masih baru ya, masih baru dan ini, tentunya perlu kita tindak lanjuti di daerah, begitu. Jadi sebenarnya kalau regulasi itu kerukunan dan, moderasi beragama itu sudah ada. Cuman memang, untuk sampai ke masyarakat ini yang mungkin kita butuh kepanjangan tangan ya, kita nggak bisa sendiri dan kita itu menyentuh masyarakat tentunya, peran serta dari mungkin seperti Sonora ini ya, ini ini juga, mungkin sebagai, kepanjangan tangan kami dalam memberikan edukasi ke masyarakat. Nanti mungkin ke depan bisa sering kolaborasi mungkin terkait dengan, kerukunan, edukasi kerukunan begitu. Oke, baik. Dari Pak Halim ada tambahan? Ya, saya kira kalau itu regulasi ya kita menjalankan regulasi yang sudah ada gitu ya. Iya. Kami kan sebagai kebetulan kan FKUB ini semacam organisasi yang dibentuk oleh pemerintah tapi orang-orang masyarakat semua, sehingga kami sebetulnya posisinya adalah membantu pemerintah dalam rangka menciptakan situasi yang rukun gitu ya. Jadi kami bekerja difasilitasi oleh pemerintah dan kemudian juga ya berdasarkan juga regulasi yang ada, menegakkan regulasi. Jadi kalau sudah regulasinya kami siap dan untuk tahun ini kami merencanakan FKUB to go to school gitu ya. Jadi kita masuk ke sekolah. Jadi walaupun kita tahu banyak pihak tapi kami juga ingin mencoba masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan memberikan warna ya bagi anak-anak kita itu mereka supaya menyadari bahwa kita ini berbeda, potensi konflik ada. Oleh karena itu ya konflik itu kan nggak enak gitu ya, kan enak yang rukun sebetulnya gitu ya. Walaupun kami juga sedang menyusun kurikulumnya. Ini bagaimana kan itu tidak sama ya kalau kita sosialisasi di masyarakat dengan di sekolah itu beda gitu ya. Nah itu nanti sedang kita cari formatnya. Tentu format ini tidak baku. Akan kita evaluasi terus sampai bagaimana supaya dia efektif. Ya. Oke, baik. Seperti itu Mas Azil di Jogja ya sudah bergabung bersama kami. Kemudian ini kita pertanyaan berikutnya tanpa nama. Selamat siang, katanya Jogja adalah miniatur Indonesia, maka akan sangat Bhinneka Tunggal Ika, ada banyak keberagaman lintas iman, lintas budaya, lintas identitas gender dan sebagainya. Tetapi situasi intoleransi di Jogja ini juga cukup mengkhawatirkan, seperti pemaksaan jilbab di sekolah negeri, kos yang tidak menerima orang dari daerah timur atau hanya khusus untuk muslim. Dan ini bagaimana nih pemerintah melakukan upaya untuk mencegah atau meminimalisir perilaku atau sikap intoleransi tersebut. Terima kasih, monggo silahkan Bapak Ibu. Ya, mungkin begini, saya kira potensi konflik dengan konflik itu kan masih berbanding lurus gitu ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang heterogen gitu ya, itu mungkin ya konfliknya juga relatif sedikit gitu ya. Jadi kita juga harus memahami juga bahwa keragaman itu secara tidak langsung juga berbanding lurus dengan potensi konflik. Itu sudah sunatullah itu, di mana orang semakin banyak ragamnya maka potensi konfliknya semakin besar. Itu tidak perlu kita sesalkan gitu ya. Ya kalau mau nggak ada konflik ya sama aja semua gitu, laki-laki semua gitu kan. Atau mungkin ya satu agama semua, mungkin itu pun juga masih ada konflik. Yang heterogen saja potensi konflik, apalagi kita yang memang heterogen. Oleh karena itu tentu kita berupaya untuk bagaimana memberikan edukasi. Edukasi ini tentu tidak cukup dengan regulasi sebenarnya gitu ya. Karena kalau regulasi itu kan berkaitan dengan ada aturan, ada hukuman gitu ya. Nah, tapi kan ini sebetulnya lebih kesadaran. Nah, bagaimana kita kesadarannya juga sebetulnya
ditegakkan tidak lagi berdasarkan ajakan, tapi bagaimana public figure, bagaimana berikan contoh, ya kan dalam bahasa Arab itu lisanun hal absah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu lebih berdampak dari bahasa lisan gitu. Oleh karena itu kita juga tentu merangkul tokoh-tokoh masyarakat supaya ya mengurangi konflik lah gitu ya kayak gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga dikomplain juga dari masyarakat bahwa Pak kami sebenarnya rukun, tapi itu bapak-bapak kami yang di ASI itu loh tokoh-tokoh kita itu loh yang tiap hari mempertontonkan. Nah, saya pikir ini Sonara ini satu poin ini gitu ya. Ya sekarang kan justru yang laris di media itu kan broadcast atau tampilan-tampilan yang berdebat gitu ya, yang Iya. saling menghujat, saling menyalahkan. Nah, saya pikir ini media juga harus punya tanggung jawab ini gitu ya. Yang konflik-konflik yang semacam itu semacam dikurangi gitu ya. Justru bagaimana yang berangkulan, bagaimana menyambung rasa, itu publikasinya juga dikuatkan juga Yang gitu kan. diperlihatkan terus Diperlihatkan begitu juga ya? promosi gitu ya. Jadi tapi memang kan begini ya, saya nggak tahu juga dulu sempat belajar ilmu komunikasi sedikit gitu ya. Katanya kalau yang nggak heboh-heboh gitu nggak begitu menarik untuk Laku. diberitakan gitu Iya, kan. Nah, ratingnya jadi nggak tinggi, ratingnya Pak. jadi ya ini ya saya pikir juga media perlulah berimpak Heeh. gitu ya untuk berimpak untuk merelakan ratingnya agak dikurangi sedikit gara-gara tidak banyak memberitakan berita heboh-heboh. Kalau menurut saya yang negatif-negatif yang berdampak terutama yang konflik, kita akan melihat bagaimana media dengan ya, mohon maaf saya tidak tapi ini bagi saya sangat berkesan gitu ya. Ada orang menyiramkan air ke muka sesama narasumber itu kan disiarkan. Menurut saya itu medianya juga harus diingatkan itu Kode gitu. etik ya, Kode Pak, itu? etiknya itu tidak mendidik seolah-olah pertentangan konflik itu menjadi vulgar gitu. Nah, mestinya diedit lah yang apa sih memang ratingnya jadi tinggi gitu kan. Tapi kan ya ini jadi kita sanggup media masuk kita minta juga agar supaya memberikan ruang juga bagi kami mempublikasikan. Tapi memang sekarang media massa juga kalah dengan media sosial gitu ya. Bagaimanapun diberapikan di media massa yang mainstream, tapi ketika itu dibuka lewat media sosial ya sudah luar biasa. Nah, ini kita minta semua pihak untuk mengerem lah gitu ya. Karena kalau dalam bahasa Islam itu setiap apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawabannya Betul gitu ya. betul Jadi betul. kalau kita beramal sekecil apapun pasti akan dapat apresiasi. Tapi Mhm. sebaiknya kalau perbuatan kita nge-share di media sosial itu berdampak buruk, satu saat juga akan minta pertanggungjawaban segera. Ini kita mohonlah teman-teman yang bermain di media ini kalau nge-share itu ya mikir-mikir dulu lah gitu kira ada dampaknya enggak gitu sekali-sekali Bu. Tapi kalau terus-menerus karena kita lihat sekarang itu komen saja gitu ya. Saya kebetulan kalau buat baca koran kan sudah jarang Bu ya. Jadi Iya. baca media online gitu ya. Saya baca media itu hanya satu paragraf karena sudah ditangkap isinya, tapi saya baca komennya. Masya Allah. Itu kalau sudah baca komen di media itu kita kayaknya bukan kita di dunia ini. Itu kayak di dunia mana gitu ya. Bahasanya itu kan sudah tidak terkontrol. Nah, ini saya pikir gitu kan. Ini kok beritanya sebenarnya datar-datar saja, tapi ketika sudah dibaca komennya, waduh ini sudah ya kita kadang-kadang ngeri gitu. Nah, ini saya pikir juga bagaimana ini mengedukasi ini, mengimbangi nah, keteladanan. Keteladanan penting. Kita merangkul para pihak tokoh-tokoh kita itu supaya memberikan keteladanan. Kalau emang kan dulu kan kalau kita disebut saya penasihat perkawinan Bu gitu ya. Gitu ya. Saya dulu kan saya sering sampaikan kalau Bapak Ibu bertengkar sebaiknya jangan depan anak-anak gitu kan. Kan begitu ya? Iya, betul betul Nggak betul. baik gitu. Nah sekarang juga begitu kita tokoh-tokoh itu kalau bertengkar ya sudah di ngopi aja lah gitu mereka saja di apa namanya dikanalisasi begitu nggak usah disebarluarkan gitu Iya iya, kira-kira begitu betul. Mbak ya. Oke, baik. Dari Ibu ada tambahan? Iya, mungkin terkait dengan tadi beberapa memang yang, kasus intoleransi tadi yang di Jogja itu juga sempat menurunkan nilai indeks demokrasi kita, Ya, Mbak, ya. untuk di wilayah DIY ini. Jadi tadinya ranking 1 untuk tingkat nasional, kita kemarin karena ada beberapa kasus intoleransi itu, kita turun di ranking 3, Oke, gitu. baik. Karena ada termasuk, mungkin kasus, pemaksaan penggunaan jilbab itu dan kemarin ada penutupan, patung Bunda Maria Ya, yang di ya. Kulon Progo. Nah ini memang, sangat, kita nggak bisa tutup mata sebenarnya, di masyarakat itu, eee, banyak yang ini potensi-potensi dan, itu menimbulkan kasus intoleransi. Tentunya ini kita sikapi sebagai mungkin, kami dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sama-sama kita kerja bareng-bareng, mungkin dari, masyarakat terkait dengan mungkin yang, mungkin, ada, mungkin
di kos tadi ya, tidak Penolakannya, penolakan untuk warga etnis etnis tertentu. tertentu Mhm itu. Jadi mungkin itu perlunya kesadaran, mhm kesadaran dari, mungkin dari tidak Semua satu pihak gitu, pihak, jadi semua semua pihak. pihak. Jadi mhm yang, mungkin yang mau kos dan yang, akan dikosi, Ya, tentunya iya, kesadaran. mhm Dan, tentunya itu juga, karena iya, mhm image ya. mhm Jadi, kita memunculkan image yang baik, mhm ya. Jadi mhm mhm, mungkin ketika image yang baik mestinya juga yang menerima juga akan baik. mhm Dan nanti, mungkin itu perlu perlu juga pendekatan ya, pendekatan mungkin dari, eee, aparat setempat atau mhm mungkin yang pemangku wilayah. Jadi, bagaimana itu, bisa dimediasi, mhm disandingkan, mhm, dikomunikasikan. Jadi kalau sudah ada kesepakatan tentunya itu, hal-hal yang tidak diinginkan kan tidak akan terjadi ya. betul betul iya, Paling tidak ada kesepakatan awal. mhm Jadi mungkin, bagaimana mengelola dua dua kepentingan ini, mhm iya, menjadi, lebih baik mhm begitu mhm. dan tidak ke depan tidak juga menimbulkan konflik gitu. Oke, baik. Oke, baik, seperti itu. Terima kasih tanpa nama ya yang sudah bergabung bersama kami. Ini masih ada 3 pertanyaan lagi. iya, Kita sapa setelah ini, boleh kita jeda dulu ya siap, Ibu Bapak ya. Iya, Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir buat sahabat sonora yang lain. iya. Masih kami tunggu interaksinya, silahkan karena waktunya terbatas. Segera mungkin di 08175483 200 kami segera kembali. Masih di 97,4 Sonora FM Yogyakarta, sahabat Sonora masih kembali kami hadirkan untuk Anda perbincangan bersama dengan rekan-rekan dari Mitra Wacana
Dan pastinya juga kita masih hadirkan teman-teman yang sudah bergabung. Ini saya izin bacakan ya Pak Ya, Halim dan siap. juga Boleh. Bu Utami. Ini dari yang pertama tadi, sebentar. Oke, dari yang sudah bergabung Mbak Dila di Prawirotaman, ini bagaimana cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dialog lintas iman di kalangan generasi muda yang aktif Iya. di media sosial. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Mbak Asni di Bantul, bagaimana pendidikan literasi digital ini dapat membantu masyarakat membedakan antara informasi yang benar dan juga hoax yang juga merusak kerukunan lintas beragama. Monggo Iya, silahkan boleh ditanggapi. monggo Ibu dulu. Oh iya, terima kasih Mbak ya. Nggih, sebenarnya peran generasi muda ini yang kita butuhkan itu memang harus, lebih inten ya. Karena kalau anak muda itu tantangannya besar dan mereka itu sebenarnya lebih kreatif gitu. Mhm. Banyak ide-ide yang muncul, kreativitasnya itu tinggi. Jadi sebenarnya kalau dari generasi muda mereka bisa membuat mungkin terkait dengan, konten-konten edukasi ya di Mhm. media sosial, mungkin, upload-lah, mungkin yang terkait dengan kerukunan atau mungkin nanti, tips-tips ya, tips-tips agar, menjaga, kerukunan dan perdamaian gitu. Dan mereka, berorganisasi menjadi teladan teladan Mhm. bagi, teman-teman di kalangan muda. Jadi, itu, beberapa mungkin yang kita butuhkan dan tentunya kita sangat terbuka dengan, teman-teman generasi muda karena ini Mhm. aset kita dan ini bisa jadi teman kita bermitra dalam, terkait dengan, menjaga wilayah di DIY ini, Mhm. Mhm. agar selalu, nyaman dan aman begitu. Mhm. Mhm. Nggih. Oke, baik. Seperti itu. Dari Pak Halim, monggo Iya, silakan. saya kira begini, jadi bagaimana tadi sebetulnya pertanyaan yang pertama itu sudah hampir terjawab dengan pertanyaan yang kedua ya. Mhm. Mhm. Jadi memang, literasi digital ini memang terus harus kita kembangkan gitu ya, karena, eee, walaupun sudah sekarang kan beli pulsa, beli paket gampang ya, Bu, ya. Gampang ya. Tapi kok orang kadang-kadang nggak nyambung gitu ya, tulalit gitu ya. Pulsa kok murah tapi kok banyak salah sambung gitu kan gitu ya, dia tulalit. Nah, oleh karena saya kira ini yang perlu kita kita buat gerakan bersama-sama. FKUB tentu hanya Mhm. sebagian kecil dari potensi itu. Saya kira karena kalau hanya FKUB tentu tidak mampu, karena persoalan ini sebetulnya hampir ke semua lini masyarakat kita Mhm. mengalami Mhm. persoalan itu. Oleh karena Iya. itu, kita akan menggandeng tangan banyak pihak gitu ya, banyak pihak agar supaya, persoalan kerukunan menjadi concern kita bersama-sama gitu ya. Mhm. Mhm. Dan mungkin juga nanti kami dalam waktu dekat juga akan mendorong ya, Mhm. mungkin lomba konten, lomba podcast itu apa, Iya. untuk Mhm. yang kerukunan. Nah, karena memang ini kan harus distimulan ya. Iya. Karena kalau kita buat sendiri FKUB tapi itu tidak banyak Tidak membantu. Tapi kalau Mhm. banyak yang buat itu, ya insya Allah gerakan untuk ini. bisa. Karena kita berperang ini sudah nggak di bumi lagi, Bu. Kita Mhm. sekarang harus bertarung di udara ini gitu. Itu kan. Mhm. Jadi kalau kita manual ini sudah kayaknya tidak menyelesaikan masalah. Mhm. Oleh karena Mhm. itu kita yang pertama tentu mengapresiasi ya, Mitra Wacana ini. Saya pikir juga akan banyak membantu kita gitu ya, Mhm. dan siapapun pihak-pihak Sonara dan sebagainya, mudah-mudahan ke depan, potensi-potensi yang tercecer-cecer ini bisa kita berkolaborasi ya. Mhm. Mhm. Karena mengangkat satu barang yang berat itu, kalau mungkin dengan alat berat bisa, tapi Mhm. kalau dengan tangan-tangan kecil yang kita bergabung itu juga akan lebih lebih apa, lebih lebih Terbantu nikmat, begitu ya. terbantu dan Mhm. rasanya semua berkontribusi gitu. Nah, Mhm. ini kan Mhm. pentingnya. Dan berkontribusi juga di awal dengan bagaimana memancing atau memicu kesadaran ya, Mhm. Mhm. motivasi itu. Karena sebetulnya kita sekarang sedang bagaimana menyebarluaskan ini agar supaya semua punya kepedulian. Mhm. Nah, dengan Mhm. kalau yang kepedulian, betapapun besar potensi konfliknya, tapi kalau Mhm. kemudian potensi untuk menghasilkan kita rajut bersama-sama Mhm. dengan kolaborasi ini, saya kok pikir ndak ada masalah Mhm. gitu. Oke. Karena ya kita nggak takut dengan konflik itulah. Ya, konflik itu Semua. sunatullah, Sunatullah. tetapi Mhm. bagaimana itu bisa kita selesaikan Oke. bareng-bareng. Nah, saya Iya. kira Baik. itu. Makasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Utami, terima Iya. kasih Pak Halim ya. Iya, sama-sama Mudah-mudahan Mbak ya. informasi di, siang hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Sonora jadi lebih teredukasi. Mudah-mudahan juga literasi, seputar lintas beragamanya juga semakin banyak begitu Iya, ya, betul. sehingga toleransi ini juga semakin tercipta pastinya di kota Yogyakarta Ya. supaya semuanya sama-sama damai, seperti Betul, itu betul, ya. betul. Ya. Dan terima kasih juga untuk seluruh sahabat Sonora yang sudah bergabung, pastinya luar biasa sekali, terima kasih apresiasinya. Terima kasih, sudah bergabung pastinya di siang hari ini. Setelah ini masih ada informasi yang kami hadirkan pastinya, masih bersama dengan saya Zahira Ayah menemani sampai dengan pukul 1 siang nanti. So stay tune di 97,4 Sonora FM Yogyakarta.